Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini Depote studio kita kedatangan lagi salah satu kawan kita, dan kita dibersamai oleh Pak Wakil Dekan Bapak Otong Sohendar. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan siapa ini Kang Otong? Kita kedatangan siapa nih? Wah, ini mahasiswa yang istimewa. Iya, Mahasiswa yang istimewa ini. Istimewanya apa? Kan? Istimewanya Pak, karena ini kayaknya sudah mempraktekkan materi kuliah kewirausahaan. Iya, betul juga ya. Jadi kemarin kan waktu Berarti salah satu keberhasilan mata kuliah kewirausahaan. Oh gitu ya. Nah, ini sudah berwirausaha. Belum selesai. Heeh. Masih semester 8 ya? Iya, Pak. Semester 8 lagi nyusun skripsi. Tapi sudah memiliki produk yang dipasarkan. Oh, luar biasa nih. Betul. Ya, Ini kita nikmatin ini produknya. Nikmati. Coba kan. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, Siapa? rasakan dulu kenikmatan produknya ini. dulu ya. Ini harusnya sembari di Zoom ya. Pas Pak Wakil Dekan minum itu cut gitu, tapi nggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Nanti kalau kami Nanti kelihatan GG-nya kan nggak enak. enggak, nanti kalau setelah kita open recruitment, kita sudah punya tim, kita kan mau bikin kepanitiaan, bukan kepanitiaan, tim ya. Oh, tim tim. podcast crew. Ya. Nanti ada Ini masih crew. tahap awal ini. Ya, kita masih barusan aja masih Pak Wakil Dekan yang menekan tombol videonya kan. Nanti sudah ada Oh, tim. akan melayani, ini melayani. Nah. Pelayanan Pelayanan. dari lembaga kepada mahasiswa. Wah, luar Terima kasih biasa. banyak, Pak. Dan kita ini juga cari promosi ini. Cari apa ya? Ya siapa tahu kan ada Sponsor, Pak. sponsor. Nanti Bukit Cinyomang jadi sponsor di sini, Pak. Oh iya, alhamdulillah itu. Catat. Oke. Betul. Acara-acara keprodian maupun kefakultasan nanti salah satu sponsor utamanya. sponsornya adalah kopi ini. Nanti brandnya itu kita pasang di spanduk sesuai dengan nilai sponsorshipnya. Ya, Pak. Siap. Insya Allah, Pak, nanti. Oke lah, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh Iya, nih. iya. Siap. Saya kan tadi masih Mukadimah. Ya, teman-teman Ini kita panduan. bagi yang semester awal, semester 2 kemarin, kalau yang lebih halal mungkin sudah tahu yang datang hari ini saudara Dida Ujan ya, Kang iya. Otong ya, Dida Ujan anak semester 8, asli dari mana alamat? Pangandaran Palangkap lancar. Wah, luar biasa lancar. Orang Pakibulan, Pakibulan. Turki. Turunan gitu. Makanya katanya jalan ke Langkap Lancarnya naik turun gitu ya. Tapi jauh-jauh kuliah Datang. di Oh iya, ide luar biasa ini. luar biasa. Semacam bibit unggulnya orang Langkap Lancar insya Allah ya. Mudah-mudahan amin, Pak. Tapi memang harus mewujud nanti seorang karakter manusia yang unggul di bidang riset Quran hadis, di bidang Quran, ilmu pengetahuan tafsir, tapi sekaligus juga memiliki kemampuan di bidang wirausaha. Nah, itu yang diharapkan sekarang. Iya. Jadi meskipun dari lulusan prodi AT tapi punya skill, Betul. soft skill gitu kan. Atau punya hobi yang dikembangkan, itu luar biasa itu. Gimana Dida pengalaman kamu selama kuliah sekarang sama sekarang sekaligus juga terjun ke dunia usaha tuh gimana? Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sama semuanya ya, Pak. Jadi selama saya kuliah sekitar 3,5 tahun ini, alhamdulillah saya digembleng benar-benar dari segi berbagai segi ya, Pak. Dari prodi, dari mana-mana, alhamdulillah. Mungkin yang saya amalkan sekarang itu baru kewirausahaan, Pak, yang saya amalkan, Pak. Yang lain belum saya sempat. Siapa ini? Yang lainnya ini. Iya. Insya Allah kamu sholat, beramal di masyarakat, tidak berlandaskan Quran. Iya. Jangan menyebutkan, jangan pesimis itu lah. Ah. Atau justru sebetulnya pengamalan wirausaha ini juga tidak hanya murni teori-teori dari mata kuliah kewirausahaan, tapi juga dari nilai-nilai Quran. Ayo betul itu. Bagaimana kemudian seperti yang Kang Otong sering diajarkan di mata kuliahnya itu menyerap atau meresapi ayat-ayat tentang anjuran merawat lingkungan gitu kan. Orang yang kemudian berwirausaha di bidang kopi otomatis kan dia merawat tanah. Iya, Pak. Kopi yang baik itu tumbuh dari tanah yang baik. Yang dirawat. Yang dirawat. Ini juga salah satu pengamalan Quran sebenarnya. Mengamalkan mengamalkan perintah-perintah untuk bekerja, beraktivitas, berinovasi. Ya. Iya. Jadi jangan mengatakan bahwa saya ini belum mengamalkan. Nah, itu Siap. kurang tepat semangat. Tepat. Ya. Jadi semangat aja lah. Ya. Apapun yang dilakukan saya Iya. berlandaskan Quran. Hmm.
Jadi inovasi kamu nih di bidang kopi ini kemudian bisa muncul itu karena apa? Yang pertama jadi ceritanya gini Pak. Dulu itu saya punya kawan itu beliau punya apa namanya kebun kopi itu 2 hektar sekitar 2 hektar. Itu 2 tahun yang lalu Pak. Itu kawan apa bapak-bapak? Enggak, bapaknya kawan saya. Iya, punya. makanya tahu-tahu udah 2 hektar. Kakaknya punya bapak gitu. Iya. Bapaknya punya bapaknya. Iya, jadi kita waktu itu berbicara sama teman saya, gimana kalau misalkan kita berinovasi gitu Pak. Tadinya kan berbentuk kopi itu dijual, jadi setiap hari dijual mentah gitu. Kenapa kita nggak olah aja gitu Pak? Itu waktu saya semester berapa itu 2019 Pak. Waktu itu sebelum Covid Pak. Ya kita berinovasi. Iya. Tapi pas waktu itu kita emang benar-benar gak ada basic sama sekali di kopi Pak. Nah pas kemudian kemarin pas waktu Covid, ya oke lah kita mulai kita apa namanya dibenarkan Pak. Jadi diseriusin gitu Pak. Alhamdulillah sampai saat ini kita udah masuk ke Dinas Perkebunan Jawa Barat Pak. Alhamdulillah kemarin udah, dan saya sendiri alhamdulillah walaupun jurusan IAT Pak, saya termasuk ke dalam petani milenial Jawa Barat Pak. Wah, sebetulnya milenial ya. Bentar, harus dikritik lagi tadi ada kata walaupun. Itu bukan iya. walaupun. Saya sebagai bagian dari prodi IAT Siapa? kemudian mengembangkan Dan berani berinovasi. Iya, berani berinovasi. Kalau ada walaupun itu underestimate. Saya itu harusnya ya abatasa. Ibarat itu kan. Walaupun saya seharusnya abatasa, kemudian saya merambah ke kopi salah. Tapi saya sebagai yang ahli abatasa ambil aja saya. Ya, misalkan gitu. Iya siapa? Betul. Jadi kenapa saya ambil kata walaupun itu ada cerita lagi Pak. Coba. Jadi beberapa waktu lalu ketika saya awal-awal masuk kuliah itu saya ditanya sama teman-teman, "Dit, kamu kuliah ambil jurusan apa?" "IAT." Itu kan di sini kan belum terkenal ya Pak. Waktu itu prodi IAT itu masih belum banyak dikenal dan masih banyak underestimate dari orang. Ya gitu Pak. Nah itu ditanya katanya lulusan IAT itu jadi apa nantinya gitu Pak. Ya saya bilang ya saya niat belajar aja gitu Pak. Dan alhamdulillah saya membuktikan walaupun saya dari IAT itu Pak. Dari IAT yang tadinya saya direndahkan atau dipandang sebelah mata ya kita bisa menciptakan ini Pak. Dari IAT produk ini gitu Pak. Jadi jurusan itu sebenarnya nggak berpengaruh Pak. Yang penting kita belajar dan kita berinovasi. Mungkin seperti itu Pak. Bukan membatasi seorang. Iya, tidak membatasi. Gitu ya. Itu kan yang kemarin di episode bersama Kang Otong itu dijelaskan bahwa mahasiswa prodi IAT kemudian juga dibekali dengan skill-skill di wilayah-wilayah praktis ya Kang ya, di wilayah lapangan bekerja. Makanya kemarin kata Pak Wakil Dekan, seorang mahasiswa IAT itu tidak boleh kemudian gengsi karena misalnya ahli riset kemudian nggak mau juga bekerja, nggak mau dagang, nggak mau menggarap ladang. Kemarin Pak Otong kan gitu, gimana ya Kang ya, bener kan kemarin gitu ya? Ya insya Allah itu kan yang disampaikan lah. Dan beberapa kesempatan ketika di kelas pun seperti itulah. Apa di awal-awal biasa ketika orientasi mahasiswa baru itu sering juga disampaikan gitu. Bahwa lulusan apapun lah sebenarnya bukan lulusan IAT saja kan. Mahasiswa ngambil prodi manapun itu jangan merasa gengsi. Nah, itu ya. Apalagi ini karena kita bersama di prodi IAT ini khususnya bagi para mahasiswa prodi lebih ditekankan. Gitu kan. Ini juga salah satu tadi kembali pengamalan nilainya atau spirit Quran. Siap. Dan ini kopi alhamdulillah ini sekarang ini lagi booming gitu kan. Di mana-mana itu pasti ada kabar. Lagi hype, lagi viral. Lagi viral ini. Tapi gue ngomong ini juga perlu diviralkan gitu ya kan. Rasanya gimana Pak? Jadi tadi belum diicip-icip tadi. Belum dengan perasaan. Sekarang dengan perasaan. Nah, for your information teman-teman yang dicicip sama Kang Otong itu jenis apa yang punya Kang Otong? Kopi robusta. Kopi robusta. Ini dua-duanya robusta ya? Robusta. Karena memang produk nama produknya Bukit Cinyomang Pak. Kopi robusta Cinyomang. Jadi baru yang robusta aja, yang arabica belum? Belum Pak. Karena kemarin juga kita ngobrol-ngobrol. Saya juga kebetulan kan coba-coba lah gitu kan. Nanam atau menyetek kopi. Ternyata memang untuk tumbuh di sekitaran Ciamis atau Jawa Barat itu cocoknya robusta. Kecuali untuk dataran tinggi ketinggiannya Pak. Mungkin kalau di Lampung di daerah dingin atau di mana itu mah arabica cocok. Jadi kita makan. Iya, coba dicoba dulu sama Kang Otong. Iya, yang Kang Otong saya udah habis 3 tegukan. Yang Kang Otong itu versi penuh ini sudah habis. Coba ini udah enak ini. Iya, yang saya
Enggak kelihatan sama kamera. Tinggal berapa ini lagi. Ini tadinya Gelasnya beda ya. tadi itu segini tadi. Berkurang kita beberapa kali ini. Yang Kang Otong teman-teman itu versi kopinya yang pakai gula. Ya. Tapi juga gulanya nggak banyak. Kalau punya saya tanpa gula. Ini untuk membuktikan saya itu juga anak kopi. Siap. Padahal sebelumnya pengungkapan teman bahwa saya ini energen. Energen. Ya kan. Coba. Dan teman-teman sudah pada maklum kalau saya itu sebetulnya. Tapi ini juga ini salah satu untuk mencicipi produk. Ya betul. Betul sekali itu. Betul. Ya. Jadi ini kalau misalkan produk ini bisa dapat di mana ini? Apakah sudah Cara belinya. dimasarkan atau media online yang digunakan atau sudah dititip-titipan ke toko-toko? Ini ada kalau misalkan mau pesan itu di Instagram ada kopi Bukit Cinyomang atau di Shopee juga ada gitu. Oh, Pak. di Shopee. Shopee Tokopedia ada gitu. Ya, Pak. ya. Jadi sudah Tapi ada ini di kayaknya marketplace. kalau di toko-toko ya di Alfamart atau sejenisnya ini belum ada ya? Belum ada, Pak. Oh, karena ini juga belum ada Surat izin izin, dari ya. apa itu Kementerian Kesehatan. Heeh. Izin Eh, cash ini. Dari Bepom. BPOM sama PIRT itu udah turun Pak kemarin. Oh, gitu? Sekarang itu nunggu sertifikasi halal Pak. Jadi yang ini tuh sebenarnya baru dicantumin aja, tapi Iya. lagi proses sertifikasi. Iya. Yang ini itu sertifikasi halal insya Allah. Insya Allah halal. Karena belum jadi halal. Iya Pak. Lagi nunggu Pak. Berarti tapi yang ini yang belum dicantumkan, yang PRT-nya sama Iya Pak. BPOM-nya ya. Ini belum diedit soalnya apanya logonya gitu. So, berarti insya Allah nanti kalau sudah Ya. sudah muncul gitu ya, itu Siapa? bisa didapatkan di toko-toko Mudah-mudahan ke depannya insya besar Allah. gitu kan. Ya bagus tadi. Ya, dan saran saya juga nanti melibatkan juga kemudian usaha-usaha mikro masyarakat, warung, gitu ya. Siapa? Apalagi ini kan katanya Dida ini sering ikut pelatihan ya? Siapa? Iya. Pelatihan kewirausahaan atau misal khususnya pengolahan kopi gitu ya, Iya, Pak. Pak. Katanya ini bolak-balik ke hotel ya? Iya. Ya, Kebetulan Atau pelatihannya di besok, hotel ya? kebetulan besok juga hari Rabu besok saya insya Allah berangkat ke Sumedang Pak. Itu hari Kamis sama hari Jumat pelatihan kopi di sana. Oh. Dari dinas perkebunan. Pengolahan atau apa? Pengolahan pasca panen sampai penyeduhan Pak. Oh gitu. Ya, ya. Ah, ini Teman-teman. oh, mungkin nanti kalau diseduh setelah latihan ini akan lebih enak rasanya. Karena sekarang belum berlatih. Ini tapi ini sudah enak, Ini ya. Tapi Jadi- nanti kalau sudah pelatihan mungkin nanti buat kreasi Iya, apa gambar-gambar apa gitu kan. Siap, Pak. Betul. Jadi teman-teman ya, jadi kalau ada di antara teman-teman yang punya passion unik gitu ya, jadi nggak mesti yang normatif aja kan ya, punya passion unik, ada yang senangnya di wilayah-wilayah usaha, wilayah-wilayah pertanian, peternakan atau apapun itu, nanti bisa dikembangkan seperti Dida ini. Jadi kemudian sebagai seorang bagian keluarga dari Prodi IAT itu punya skill atau passion yang ternyata beragam ya kan ya. Iya, itu bagus itu unik gitu. Kayak Dida ini ternyata dia pandai dalam mengolah kopi ya, ya bahkan tadi sudah ada sertifikat halalnya ya. Ini sudah, jadi kopi ini sudah dihalalkan. Untuk halal itu masih proses Pak, tapi PIRS sama BPOM udah. Tapi saya udah minum tadi. Ya, itu udah dihalalkan. Masih subhat atau Insya Allah halal Pak. Jadi Halal. itu sertifikasi cuma dari legalitas. oh legalitas saja. Jadi apa maksudnya sudah dihalalkan diberikan. Oh iya siapa? Ini kopi ini sudah dihalalkan, tapi calon kamu kapan dihalalkan? Soalnya dia lagi nonton juga kan. Oh, iya. Ya harus kamu jawab. Iya. Biar dia punya kepastian buat ibu mertuanya, buat mamanya. Jadi untuk masalah itu Iya. saya lebih fokus ke masa depan dulu. Oh. Wow, subhanallah. Ini Jadi masih banyak visioner cita-cita ya. yang harus diwujudkan Pak. Jadi gini Kang, itu jawaban diplomatis dari seorang jomblo yang tidak laku. Itu sebetulnya. Saya pancingkan kira-kira ada nggak pasangannya dia itu. Ternyata dari jawaban itu menunjukkan bahwa kejombloannya masih akut. Jadi di antara episode kita ini selain kita mempromosikan Dida, sekaligus mempromosikan biar dapat jodoh gitu loh. Bukan hanya kopinya aja yang dipromosikan, tapi Didanya. Ya teman-teman yang kemarin pas halal bihalal nggak ikut mungkin juga belum tahu kalau Dida ini mantan HMPS ya, Kang Otong ya. Waktu Kang Otong jabat Kaprodi waktu itu ya. Ya, ketua HMPS ya. Kata HMPS ya, menjabat Dan juga aktif di himpunan apa? FKMTI, Forum Keluarga Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia. Forum komunikasi Pak. Oh, forum komunikasi ya? Iya. Insya Allah nanti tanggal 23 sampai 25 itu Munas di Banten Pak. Insya Allah saya juga berangkat ke sana Pak. Kamu yang mau dibiayain sama saya itu ya dari uang pesak saya sendiri itu. Itu dipromosikan juga gitu. Ya dari mana saja. Oh, dari itu ya.
Cek apa tuh teh? Kayaknya lah, kok jadi sekprodinya yang mengeluarkan dompet ya? Kan dari wakil dekan justru ya. Oh ya, ini kita pun percayalah. Ya kan Dida itu udah nggak usah dibekali lagi kan. Dia sudah berani membekali orang lain. Justru sekarang kan tadi di awal sudah mengklaim bahwa kalau nanti HMPS atau mungkin Prodi ada program-program kan, misalnya program acara atau kegiatan atau event, bahkan mungkin nanti kita akan mengadvokasi teman-teman yang kekurangan biaya dari mahasiswa. Nanti sudah ada pengusahanya satu nih. Amin. Atau minimal ketika ada acara-acara kita ngopi bersama. Nanti ke depan Dida saya doakan biar cepat punya gerai, bukan gerai apa sih? Kedai, Pak. Booth, bukan kedai, booth. Kalau kedai itu kamu kemudian stay di satu tempat, tapi ini booth. Jadi kalau misalnya nanti ya Prodi ada event, kemudian dia buka tenda gitu, stand aja, stand booth aja. Kan harganya juga murah lah, beli tenda gitu. Biar nanti makin asik kan kita. Siap. Kang Otong itu dan Kang Fahmi dan Kang Hamad, kita di Fakultas di Prodi senang membuat acara-acara ilmiah yang nyantai, yang nyantuy. Ada kopi. Dan kalau udah ada kopi cocok kan, teman kasih gitar satu udah brang gitu kan jadi. Siap. Mudah-mudahan Pak. Tapi ini sengaja saya di depan teman-teman juga, meskipun kita mempromosikan mendukung 100% pengembangan minat bakat Dida di bidang kopi, tapi skripsi, tugas-tugas jangan sampai kemudian dilalaikan. Siap, itu nomor 1 Pak. Karena saya kebetulan Kang Otong sebagai pembimbing skripsinya ya. Ini sekali yang pembimbingan. Jadi kita bimbing dia di minat bakatnya di bidang wirausahanya, sekaligus kita juga bimbing juga di wilayah akademiknya. Jangan sampai melupakan. Acara ke Sumedang, jalan berangkat ke sana sembari di jalan, sembari memikirkan bab 1 saya apa, bab 2 saya apa. Jadi usaha jalan, kuliah jalan, jodohnya tanda tanya. Oke, jadi ini secara resmi didirikan tahun berapa kamu usaha ini? 2019 Pak. Udah 2 tahun berarti 2 tahun Pak. Brand Bukit Cinyomang ini punya kamu sendiri atau sama teman? Sama teman, itu berdua jadi Pak. Jadi kita pengelolanya. Mungkin yang punya jadi direkturnya ini jadi manajer. Saya bidang pemasaran, dia bidang produksi. Karena cocok. Untuk bidang produksi itu butuh orang yang cekatan dan telaten dalam mengurus bahan. Tapi untuk yang pemasaran ini harus butuh yang banyak bacot. Banyak pesanan mau kemana-mana, gitu kan? Sana sini, gitu. Kan dia kesini kan modal bacot doang kan? Dia ini tiba-tiba datang aja, benar teman-teman dia ngegerebek aja datang tiba-tiba sempat tapi bawa kopi. Bawa kopi kita kan nggak tega kan? Kita nggak tega. Kita pasti menghargai. Kolaborasi, simbiosis, mutualisme. Dida mendapatkan promosinya untuk produknya, kita mendapatkan mahasiswa yang berprestasi di bidang usaha, gitu kan? Bukan simbiosis di kopi, bukan. Ini ya sudah tambahannya. Iya, tambahannya. Bonusnya. Jorang. Kalau disebutkan di sininya jorang. Gitu. Tapi di bonusnya kita mendapatkan mahasiswa yang berprestasi di bidang wirausaha. Oke, Kang Otong, ada lagi kira-kira pertanyaan yang bisa diajukan ke Dida terkait dengan mungkin itulah. Pokoknya tetap semangat, tetap semangat ngurus kerjaan kuliah kan ini juga 1 semester lagi selesaikan. Dan juga ini kalau memang apa istilahnya senangnya di wirausaha bidang kopi, serius sih, siap supaya menjadi produk atau menjadi apa istilahnya suatu produk yang unggul lah, jadi tidak kalah bersaing dengan brand-brand yang lainnya. Dan saya kasih ide dikit juga, Dida, nanti coba di brand ini atau di brand kedai kamu atau di brand stand kamu nanti coba ada simbol-simbol terkait dengan dunia akademis juga. Jadi dunia akademis itu juga merasuk di dalam ini. Contoh misalnya kafenya nanti misalnya mantan sarjana atau ahli kopi, ahlul kohwah wal Quran, ahli kopi dan ahli Quran, gitu kan. Nanti jadi itu juga merasuk. Atau kalau perlu di sini ada ayat-ayat. Itu terlalu. Jangan. Itu justru malah mengamalkan menjual ayat gitu. Menjual kopi yang ada ayat. Sama tafsir gitu kan. Repot gitu kan. Nanti orang jadi bisa salah paham. Intinya apa yang menjadi oleh-oleh kamu dari berbagai kelas perkuliahan di IAT itu kemudian semoga bisa menjadi bekal kamu di masa depan. Amin. Oke. Kayaknya
kita tidak boleh panjang-panjang karena sekarang juga si video itu berat, agar teman-teman nonton di YouTube-nya juga tidak terlalu memakan banyak biaya. Salam-salam dari kamu atau pesan-pesannya dari Dida? Pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah di semester awal atau menjelang akhir juga, tetap semangat, tetap menjadi diri sendiri dan berkarya semampu kita ya Pak. Karena karya itu bukan hanya di bidang akademis saja. Syukur-syukur semuanya bisa gitu Pak. Tapi kita berkarya di sesuai bidang kita aja gitu Pak. Terus teman-teman yang pengen masuk ke IAT, saya sangat mendukung sekali karena ini sangat recommended sekali Pak. IAT Jurusan yang recommended. Jurusan recommended. Kamu sudah kuliah 4 tahun dan merasakan itu. Oh, Insya Allah. ya. Oke teman-teman, itu kata-kata terakhir dari Dida Auzan, sahabat kita, senior teman-teman. Sampai situ dulu. Ini produknya Kang boleh di zoom ke dekat kamera agak dekat ya. Ya biar teman-teman ya, ini warnanya black gini ya memang ya. Man in black, ini kopi in black ya. Demikian hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.